Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Artinya menandakan apa? Bahwa seorang istri itu selayaknya, dan juga anak-anak itu bersabar dengan apapun kondisi suami atau kondisi ayahnya. Janganlah menuntut sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diceritakan kepada keponakannya yaitu Urwah bin Zubair. Dia menceritakan bagaimana dulu kisah kehidupannya bersama dengan Rasulullah SAW, hidup yang sangat bersahaja dan apa adanya. Bahkan pernah selama 2 bulan tidak ada yang dimasak karena memang nggak ada bahan makanan. Mereka hanya makan kurma dan air putih saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, mohon maaf saya selonjoran Pak, kesemutan. Hadis yang ketiga jamaah rahimakumullah, an Anasin, dari Anas bin Malik, an Abi Talhah, dari Abu Talhah, dia berkata, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ju', mengeluhkan rasa lapar kami kepada Rasul. Wa rafa'na an butunina, kami mengangkat perut kami, maksudnya dibuka bajunya, an hajarin, kami buka baju kami tunjukkan kepada Rasul, nih loh Rasul, saking laparnya kami mengikat satu batu di perut kami. Jadi orang Madinah itu kalau lapar Pak, caranya untuk menahan lapar itu ditekan pakai tangan. Kalau tangan udah nggak bisa ngatasi, ngambil batu diikat ya, itu cara mereka menahan rasa lapar. Memang awal-awal hidup di kota Madinah itu kehidupan ekonomi Rasul dan para sahabat itu cukup sulit Pak. Ditambah juga memang masa itu selain juga musim panas dan lain sebagainya, itu sumber-sumber penghasilan mereka agak menurun ya, ditambah lagi kondisi perang, sehingga mereka kadang nggak sempat untuk mengurus ladangnya, mengurus kebunnya. Itu berjalan kira-kira sampai sekitar tahun ke-6 Hijriah, 6 tahunan ya. Rasul baru mendapatkan kehidupan yang layak itu sekitar tahun ke-7, itu pasca perang Khaybar terutama, itu harta rampasan perang paling banyak ya. 7, tahun ke-7, 8, 9, 10, tahun ke-11 beliau wafat. Jadi hanya beberapa waktu saja. Itu pun tadi kita sampaikan Rasul lebih banyak memberi daripada menyimpan ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini, kata Anas, kata Abu Talha, mengeluhkan kepada Rasulullah SAW kondisi lapar mereka, sehingga mereka menunjukkan kepada Rasul batu yang mereka ikatkan di perutnya untuk menahan lapar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Ternyata Rasul itu membalas dengan cara apa? Rasul buka bajunya gini, diperlihatkan perutnya. Kalau mereka sahabat-sahabat itu hanya satu batu yang diikat, ternyata Rasul itu ngikat batunya 2 Pak. Jadi siapa yang lebih lapar? Rasulullah. Jadi Rasul ingin mengatakan, kalau kamu satu, saya 2 nih batunya gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi Nabi kita ini memang luar biasa ya. Makanya maha benar Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan yang berasal dari golongan kalian, dia merasakan beratnya ujian yang menimpa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, Rasul merasakan betapa beratnya beban kalian. Harisun alaikum, lagi Rasul itu sangat perhatian dan berharap ya, memperhatikan kalian dan bisa masuk Islam. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat menyayangi dan mengasihi orang-orang yang beriman ya. Jadi jamaah rahimakumullah, nah meskipun demikian, kondisi seperti itu tentu tidak sama sekali merendahkan kedudukan dan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Justru itu membuat umatnya harus bermuhasabah diri ya. Kalau umatnya hidup bermewah-mewah, harus ingat bahwa Rasulnya dulu hidupnya tidak bermewah-mewah. Hidupnya lebih banyak digunakan untuk berkorban kepada orang lain ya, daripada untuk kepentingan dirinya dan keluarganya sendiri ya. Masya Allah.
Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadis yang berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis yang cukup panjang. Diceritakan oleh Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu di mana beliau enggak biasa keluar di waktu tersebut. Ya. Tidak dijelaskan malam atau siangnya, tapi sebagian ulama mengatakan waktunya adalah malam. Ya, Rasul keluar di waktu di mana enggak biasanya beliau keluar rumah. Dan ketika keluar itu beliau tidak menemui atau tidak bertemu dengan siapapun. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau berkata, "Ma jaa bika ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Abu Bakar? Ya. Maka Abu Bakar hanya berdiam saja, dia tidak menjawab. Dia mengatakan, "Kharajtu, saya keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin melihat wajahnya dan mengucapkan salam kepadanya." Itu jawaban Abu Bakar. Saya keluar untuk menemui Rasulullah, melihat wajahnya, mengucapkan salam kepadanya, lalu dia diam. Ya, emang Abu Bakar ini sahabat mulia, Pak. Dia itu kalau nggak ketemu Nabi sehari itu kangen dia. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tidak lama kemudian datanglah Umar bin Khattab. Rasulullah bertanya, "Ma jaa bika ya Umar?" Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Umar? Ya. Lalu Umar mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah," lapar ya Rasul. Nah, jadi walaupun sebenarnya Abu Bakar itu juga lapar, Pak. Cuman beda jawabannya. Ya. Kalau Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang elegan gitu ya. Umar apa adanya, lapar ya Rasul. Ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa ana qad wajadtu ba'da dzalik." Aku pun juga mendapati demikian. Maksudnya aku juga sama wahai Umar, perutku juga lapar. Lalu kemudian mereka pergi ke rumah sahabat yang bernama Abul Haytham bin Tihan, salah satu sahabat Ansar. Diceritakan dia seorang lelaki yang memiliki begitu banyak pohon kurma dan memiliki banyak kambing, tetapi dia tidak punya pembantu. Jadi semuanya diurusin sendiri. Padahal zaman itu lumrahnya orang itu punya pembantu, Pak, punya budak gitu. Walam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Ketika sampai ke rumah Abul Haytham, ternyata Abul Haythamnya tidak ada. Mereka bertanya kepada istrinya, "Di manakah suamimu?" Istrinya menjawab, "Suamiku pergi mengambil air." Maka tidak lama kemudian Abul Haytham ini pun datang membawa air ya di tempatnya, dan lalu dia meletakkannya karena memang berat. Kemudian dia datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepadanya. Kemudian ia mengajak Rasulullah dan dua orang sahabatnya tadi, Abu Bakar dan Umar, menuju ke kebun miliknya. Lalu dia membentangkan tikar untuk alas tempat duduk mereka. Lalu dia pergi ke satu pohon kurma, ya, naik dia ke atas, Pak, atau mungkin ngambil. Lalu dia datang dengan satu satu tandan. Dia datang dengan satu tandan kurma. Lalu dia kemudian suguhkan kepada Rasulullah dan dua sahabatnya. Rasul mengatakan, "Afala tanaqqaita lana min rutabihi?" Ya. Bolehkah engkau ambilkan untuk kami rutobnya? Jadi ini diambil tandan yang paling bagus, Pak. Menghampiri buah kurma yang paling bagus, diambil buah yang paling bagus, rutob nih. Rasul bilang, "Tolong pilihkan rutobnya untuk kami." Maka Abul Haytham mengatakan, "Ya Rasulullah, justru aku berharap engkaulah atau kalianlah yang kemudian mengambil dan memilihnya sendiri. Ambillah yang terbaik dari rutobnya, ya, dan juga tangkainya." Lalu mereka pun makan dan minum, ya, sampai kenyang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ini Pak, keistimewaan Nabi. Nabi itu dalam setiap situasi dan kondisi selalu mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat kepada sahabatnya. Beliau mengatakan setelah semuanya makan dan minum, "Hadza walladzi nafsi biyadihi." Ini semua demi zat yang jiwaku ada di tangannya, minan naim alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamati. Semua ini adalah nikmat-nikmat yang kelak kalian akan ditanya oleh Allah
kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu dhillun baridun. Apa di antara nikmat itu? Dhillun baridun, ya, yaitu naungan yang teduh, karena mereka duduk di bawah pohon sehingga teduh. Naungan yang teduh ini ditanyakan oleh Allah, ya. Wa rutabun thayyibun, rutab makanan yang baik ini. Wa ma'un baridun, termasuk air yang dingin ini. Jadi itu semua adalah merupakan nikmat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu cara nasihatnya begitu, Pak. Kadang-kala nggak perlu nunggu momen pengajian gitu ya. Tapi momen lagi kumpul bareng, makan bareng, Rasul bisa menyelipkan nasihat-nasihat yang bisa memberikan kesejukan dan juga memberikan pelajaran penting kepada para sahabatnya. Nah, ini bisa kita lakukan, Pak. Lagi kumpul makan bareng. Ini termasuk juga apa? Salah satu waktu terbaik memberikan nasihat adalah saat lagi makan, Pak. Pantang memberikan nasihat orang saat kondisi masih lapar. Kasih makan dulu, setelah kenyang baru kasih nasihat, begitu, Pak. Ya. Nah, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Setelah itu Abul Haytham pun pergi untuk membuat makanan. Maka Rasul mengatakan, janganlah engkau menyembelih seekor kambing atau binatang yang memiliki atau masih mengeluarkan air susu. Maka Abul Haytham pun memilih, ya, menyembelih seekor kambing muda, entah itu betina atau jantan, intinya kambing muda, ya. Maka kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka pun makan, ya. Dan lalu Rasul bertanya, apakah engkau memiliki seorang pembantu? Abul Haytham mengatakan, tidak ada ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, fa'idha atana sabyun, nanti kalau kami atau saya mendapatkan, ya, harta rampasan perang dan ada tawanan-tawanan perangnya, fa'tina, maka datanglah kamu kepada kami. Ini ucapan Rasul berarti benar. Setelah itu artinya terjadi perang, kaum muslimin menang, ada harta rampasan perang, ada tawanan perang. Nah, tawanan perang itu kan nasibnya di antara 4, Pak. 1 dibunuh kalau dia memang termasuk sumber kerusakan, atau yang kedua dia dibebaskan dengan tebusan, gitu. Atau yang ketiga dibebaskan tanpa syarat, atau yang keempat dijadikan sebagai budak. Itu nasibnya tawanan perang itu begitu. Ya. Jadi Rasul SAW selalu kalau sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, jamaah rahimakumullah, Rasul tidak akan membiarkan kebaikan itu begitu saja. Rasul pasti akan membalas. Dan Rasul akan biasanya selalu memberikan balasan yang lebih baik dari yang pernah beliau terima. Ini Rasul. Ya. Seminimal-minimalnya Rasul pernah dilayani oleh salah satu sahabatnya, diambilkan dan dilayani ketika berwudu, diambilkan air wudu, diurusi kebutuhannya, ketika mau wudu juga dibantu menuangkan air, ya. Maka Rasul mengatakan begini kepada sahabat itu, sal, silahkan kamu mau minta apa, ya. Sahabat itu mengatakan, murafaqataka fil jannah, ya Rasul, saya minta bisa menemanimu kelak di surga, ya. Hal min syai'in, apakah ada yang lain? Tidak ada ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, a'inni, ya, a'inni alaika bikathratis sujud, ya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Jadi itu Rasulullah begitu. Kalau mendapatkan kebaikan dari orang lain, beliau selalu membalas dengan yang lebih baik, ya. Nah, makanya Rasul tadi mengatakan, kamu punya pembantu enggak? Enggak ada. Kalau begitu nanti kalau kami memiliki beberapa tawanan perang, datanglah kepada kami. Artinya Rasul akan memberikan kepadanya. Maka suatu hari Rasul benar-benar mendapati tawanan perang, dan Rasul hanya dapat 2, Pak, tawanan perang, jatahnya cuma 2, ya. Lalu Abul Haytham pun mendatanginya karena Rasul memang pernah berpesan begitu, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepadanya, ikhtar minhuma, silahkan pilih salah satu dari keduanya. Maka Abul Haytham mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli, tolong engkau saja yang memilihkan untukku. Ini salah satu di antara adab para sahabat kepada Rasul itu luar biasa. Kalau seandainya dia mau milih, pasti dia bisa, Pak, milih, ya. Tapi dia lebih suka kalau Rasul yang memilihkan untuknya, ya. Maka Rasul pun kemudian memilihkan untuknya. Rasul mengatakan, innal mustasyar mu'taman,
Ya, sungguh orang yang diajak bermusyawarah dia adalah orang yang dipercaya. Nah, ini bagi kita Bapak Ibu yang sering menjadi tempat ya dimintai pendapat, sering diajak musyawarah, berarti kita punya amanah, Pak. Maka hendaknya kita tunaikan amanah itu dengan memberikan pendapat yang terbaik yang menurut kita itu adalah paling baik dan paling tepat. Lalu Rasul mengatakan, khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli. Ambillah yang ini saja karena aku melihat yang ini rajin salat. Wastausi bihi ma'rufan, dan berbuat baiklah kepadanya. Maka dibawa pulanglah tawanan perang ini, Pak. Ya, jadi akhlak kaum muslimin itu begitu. Tawanan perang itu kan sebelumnya musuh, Pak. Waktu perang kan musuh. Artinya kalau dia waktu itu menang, dia pasti membunuh, gitu kan? Tapi begitu dia jadi tawanan perang, lihat bagaimana Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, istausi bihi ma'rufan, berbuat baiklah kepadanya. Ya. Sehingga banyak sekali kisah-kisah terkait tawanan perang ini yang akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan dari kaum muslimin. Ya. Tertarik dengan akhlak kaum muslimin, mereka masuk Islam. Ya. Itu bahkan di antara beberapa tawanan perang Badar itu tawanan perangnya 70 orang, Pak. Ada yang dibunuh, ya kayak tadi itu, karena sumber kerusakan. Ada yang dibebaskan dengan tebusan. Ya. Ada yang dibebaskan karena nggak ada yang nebus, dikasih syarat mengajarkan minimal setiap orang mengajarkan 10 orang kaum muslimin baca tulis. Ada yang dibebaskan tanpa syarat karena memang nggak ada yang nebus, ya, dan nggak bisa ngajar. Ya. Tetapi selama mereka ini ditawan, sebelum dibebaskan kan hidupnya bareng kaum muslimin, tinggal di rumah kaum muslimin. Mereka tidak diikat, mereka tidak dikurung. Ya. Bahkan mereka bersaksi, ketika kaum muslimin itu makan, datang waktunya makan, mereka memberikan kepadaku makanan terbaik. Roti dari gandum yang bagus dikasih ke tawanan perang, sementara mereka hanya makan kurma dan air saja. Oh, itu luar biasa. Ya, tersentuh hati mereka masuk Islam. Itulah akhlak kaum muslimin bahkan dalam kondisi ya yang demikian bersama dengan tawanan perang yang dulu itu musuhnya. Gitu ya. Akhlak yang luar biasa. Nah, kemudian Abu Haytham pun kemudian pulang ke rumahnya, dia sampaikan kepada istrinya, dia mendapatkan satu pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul berpesan seperti ini. Apa komentar istrinya? Istrinya mengatakan, istri yang soleha itu begini nih, dia sebutkan, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa an ta'tiqahu. Ya. Sungguh engkau tidak menyampaikan ya, secara benar apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu, karena itu maksudnya adalah engkau harus membebaskannya. Ya, jadi kata istrinya, maksud Rasul istausi bihi ma'rufan, berbuat baiklah kepada budak. Ya, istrinya memahami maksudnya bebaskanlah budak ini, merdekakanlah. Ya. Ini luar biasa, karena kebaikan yang paling baik kepada budak itu pada tahun adalah dibebaskan, dimerdekakan kembali, sehingga statusnya kembali sebagai manusia merdeka. Maka kemudian Abu Haytham pun mengatakan, fahuwa atiq, kalau begitu dia mulai hari ini bebas dan merdeka. Lihat, tadinya dia nggak punya pembantu, ngurusin kebunnya sendiri, ngurusin kambing-kambingnya sendiri, ya, dia nggak punya pembantu. Rasul ingin membalas jasanya dengan memberikan pembantu, dia dapat. Ternyata oleh istrinya, ini menurut saya Rasul memerintahkanmu, ini harus dimerdekakan. Ya merdeka sudah, ya, berarti bukan pembantu lagi statusnya, walaupun barangkali masih bisa untuk membantu pekerjaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang menarik bahwa di sini Rasulullah SAW itu di penghujung hadis ini beliau bersabda dengan kalimat-kalimat yang sangat indah ini. Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi, tidak pula seorang khalifah atau pemimpin, melainkan baginya pasti memiliki dua bitonah. Bitonah itu artinya apa? Orang kepercayaan, Pak, yang selalu dimintai pendapat. Ya.
Bitonah ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu bitonah adalah bitonah yang baik, selalu mengajak yang baik, mencegah dari yang buruk. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa bitonah la ta'luhu khobalan. Dan ada satu bitonah yang lain yang memikirkan urusan dirinya sendiri dan selalu mengajak dan membisikkan keburukan. Ya. Wa may yuqa bitonatas su'i faqad wuqiya. Barang siapa yang dipelihara, dilindungi dari bitonah yang buruk, sungguh dia telah dilindungi dari berbagai macam keburukan. Ini memberikan isyarat kepada kita. Nabi sekarang udah nggak ada zaman sekarang. Yang ada pemimpin, Pak. Ya, Rasul menyampaikan setiap pemimpin itu pasti punya orang-orang kepercayaan. Dan orang-orang kepercayaannya itu terbagi dua. Ada orang kepercayaan yang selalu membisikkan kebaikan, mengajak yang baik, mencegah dari yang buruk. Tapi ada orang kepercayaan yang modelnya itu dia menunggangi kepentingan, membisikkan yang buruk, gitu ya, untuk tentunya kemaslahatan dirinya sendiri dan kelompoknya. Itu selalu di dalam setiap kekuasaan, pemerintahan, raja, presiden dan lain sebagainya, selalu ada yang namanya bitonah, Pak. Ya, makanya ini bentar lagi pilkada nih, ya kan? Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berpikir secara jernih, karena kita diberikan hak pilih, agar kita memilih tidak sekedar pribadi orangnya yang mencalonkan diri, tetapi yang di belakangnya itu yang paling kuat berpengaruh kepada pemimpin itu siapa? Apakah yang mempengaruhinya itu orang-orang yang baik, takut kepada Allah ataukah tidak? Ataukah yang di belakangnya itu orang-orang yang justru akan menunggangi kekuasaan untuk membuat kemaslahatan bagi dirinya dan juga kelompoknya sendiri? Hanya itu berpengaruh, Pak. Ya. Itu setiap orang pasti punya pembisik. Ya. Karena bagaimanapun seorang pemimpin tetap manusia biasa. Dia tidak akan menguasai seluruh persoalan, kecuali dia pasti punya orang-orang yang diminta untuk membantu memberikan masukan-masukan. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi supaya apa? Kita ini nggak salah, Pak, nggak salah pilih, ya kan? Karena nasib kita ini, bangsa kita ya diantaranya ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, di sini hadis yang panjang ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya kadangkala ya merasakan lapar dan tidak mendapati makanan yang mencukupi dirinya di rumahnya sendiri. Sehingga beliau kemudian kadang datang berkunjung ke rumah sahabatnya, ya. Dan alhamdulillah ya, sahabat-sahabat Nabi ini kan luar biasa, dan orang Arab memang terkenal orang-orang yang sangat baik dalam menyambut dan memberikan suguhan kepada tamu, Pak. Salah satu akhlak mulia bangsa Arab zaman itu yang memang masih ada, meskipun kondisi mereka saat itu musyrik sebelum Nabi itu menjadi Nabi, itu salah satu akhlak baik mereka adalah memberikan suguhan, sambutan dan jamuan kepada tamu dengan amat sangat luar biasa. Dan Islam menetapkan itu. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah SAW ternyata juga tidak memanfaatkan situasi demikian. Artinya kondisi seperti ini tuh nggak tiap hari terjadi. Bahkan Rasul pernah kedatangan tamu, Pak. Sementara Rasul di rumah tuh nggak punya apa-apa. Di rumah nggak punya apa-apa. Lalu Rasul berkata kepada sahabatnya, barang siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah SAW, maka baginya insya Allah mendapatkan surga. Ya. Maka ada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari, dan ya, dia mengatakan, saya ya Rasulullah, dibawa pulang itu ke rumahnya. Ya. Abu Musa atau Abu Ayyub, saya lupa. Abu Ayyub al-Ansari. Ya. Abu Ayyub. Dibawa pulanglah tamu Rasul itu ke rumahnya. Dia bilang kepada istrinya, ya, berikanlah yang terbaik kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya bilang, makanan kita hanya tinggal cukup untuk kita dan anak kita saja. Gimana tuh? Ya sudah, kalau begitu masaklah, tidurkan anak-anak, ya. Nanti kalau datang waktunya makan,
gitu kan, matikan lampunya, ya, suguhkan makanan kepada tamu, ya, dia makan, kita pura-pura makan, itu Pak. Jadi tamunya disuguhin, ya, dia pura-pura makan aja, yang penting ada suara piring ya, gitu. Ya. Itulah bagaimana kondisi Rasulullah SAW, sampai untuk menjamu tamu pun tidak ada.